adik-adik, jumpa lagi di ibadah online hari Minggu ini bersama Kiki. Dan pasti dong kalian bersuka cita hari ini. Ya dong, udah gak sabar kan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah kita persiapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan mata kita, siapkan semua keberadaan kita untuk siap untuk mendengarkan Tuhan dan untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita, menjadi raja kita, untuk kehidupan kita. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita katakan, kami rindu firman-Mu Tuhan. Tuhan terangi jalan kami, terangi di setiap langkah hidupku, tuntun ku dalam jalan-Mu. Katakan sekali lagi adik-adik. Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntun ku dalam jalan-Mu. Tuntun ku dalam jalan-Mu. Waduh, dalam nama Tuhan Yesus berkati kita dari awal sampai akhir. Pimpin kita. Hari ini kita akan ibadah online. Amin, haleluya. Dadah teman-teman. Muah. Wah, si nyemot aminnya aja yang kenceng ya, kagetin aja, tiba-tiba nongol ya. Ngapain kamu nongol, Mot? Ya, aku mau ibadah juga tuh, Ci. Kan kangen sama teman-teman. Oh, kangen katanya sama teman-teman di rumah nih, sama adik-adik di rumah si nyemot. Nah, nih Mot, Cici mau kasih lihat nih sama adik-adik di rumah juga. Coba nih, gambar apa sih ini? Coba ada yang bisa nebak kah? Wah, gambar apa itu? Aku tahu, Ci. Ah, kamu tahu yang benar, kamu tahu. Coba adik-adik, wah, udah banyak yang jawab. Gambar apa adik-adik? Hah? Gambar? Iya, gambar istana. Istananya bagus nggak? Wah, bagus banget. Coba Cici tanya lagi, kalau yang di istana itu ada siapa sih yang mimpin? Aku tahu, Ci. Aku tahu. Wah, si nyemot nggak sabar mau jawab. Coba dengar adik-adik dulu, siapa yang pimpin istana? Di istana siapa yang pimpin? Iya, raja. Iya, seorang raja. Jadi kalau ada istana, ada kerajaan, yang mimpin adalah raja. Benar, si nyemot pinter. Adik-adik di rumah juga pinter. Kita tahu bahwa kalau kerajaan yang mimpin adalah raja. Nah, coba adik-adik, Mot, ada kenal nggak sama raja? Sama seorang raja, kenal nggak? Pernah kenalan nggak atau dikenal sama raja? Ayo, pernah nggak ada raja yang kenal sama kalian? Hah? Raja monyet kalau aku. Raja monyet katanya ya. Kan ada raja yang kenal sama adik-adik nggak? Coba pikir-pikir, ada nggak? Ada nggak ya? Ada dong, raja di atas segala raja, mengasihi adik-adik loh. Bukan raja sembarangan raja, tapi raja di atas segala raja yang menurut kita
anak raja. Bagi pendiri kita mau nyanyi aku anak raja ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang. Mana putarnya? Iya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kamu? Iya, anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang. Mana muternya? Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Iya, kita anak raja di atas segala raja. Siapakah raja itu? Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan raja di atas segala raja itu mengasihi kita. Kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Nah, coba mau tahu gak sih apa yang dilakukan oleh raja di atas segala raja itu? Oleh Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini adik-adik. Cici mau cerita diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Kalian duduk yang manis, dengarkan ceritanya ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia tinggal di dunia ini, dia mengajar banyak orang, membuat mujizat dan menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit adik-adik. Tuhan juga meredakan badai. Tuhan bahkan bisa membangkitkan orang yang mati loh. Wah, banyak banget mujizat yang Tuhan perbuat. Suatu hari, sebentar lagi akan dirayakan Paskah nih. Zaman dulu ada Paskah dan mereka, orang-orang Yahudi, akan merayakannya di Yerusalem. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun bergegas menuju Yerusalem. Dan setibanya di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depan sana untuk mengambil seekor keledai yang masih muda dan belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan kalau ada yang bertanya kepadamu, kata Tuhan Yesus, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah 2 orang murid Tuhan Yesus itu dan mendapati sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bilang. Mereka melepaskan keledainya dan ada yang bilang, kenapa dilepasin keledainya? Terus mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Tuhan Yesus untuk naik ke keledainya. Dan Yesus menaiki keledainya dan wah, lihat adik-adik, waktu Tuhan Yesus mau masuk kota Yerusalem, wah, orang-orang banyak mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Wah, mereka berlari, mereka ada yang bawa daun palem, ada juga yang bawa bajunya. Mereka mengalasi jalanan dengan baju mereka, dengan jubah mereka, dengan daun-daunan, sehingga jalan yang dilewati Tuhan Yesus, gak nginjek jalan adik-adik. Keledai Tuhan Yesus nginjek apa?
nginjek daun, nginjek baju-baju dari orang-orang di Yerusalem. Dan semua orang yang di depan dan juga pengikutnya di belakang semua berteriak. Berteriak apa coba ya? Mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana bagi raja. Anak-anak kecil, orang tua, orang muda, lelaki, perempuan, semua memuji Tuhan sepanjang perjalanan. Dan lihat, wah, ada yang gak suka nih kayaknya. Iya, ada orang Farisi yang lihat, wah, kenapa berisik begini? Terus dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Wah, luar biasa adik-adik ya. Orang-orang di Yerusalem menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tadi ada yang pakai apa? Daun palem. Ditaruh di jalan di tempat Tuhan Yesus mau lewat. Ada yang naruh apa lagi? Ada yang taruh bajunya, dibuka bajunya, jubahnya ditaruh buat mengalasi jalan yang akan Tuhan Yesus lalui. Dan mereka berteriak, Hosana bagi raja di tempat yang tinggi. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, adik-adik. Kita bersyukur. Kayak tadi lagu di awal, kita disebut anak raja. Kita ini kesayangannya Tuhan. Bukan raja sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Dan biarlah nih ya, seperti orang-orang di Yerusalem itu yang bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dan biarlah kita juga hati kita penuh dengan pujian, penuh dengan nyanyian menyambut raja segala raja. Ayo bantu berdiri, kita mau nyanyi lagi nih. Kita nyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Kita mau memenuhi hati kita dan mulut kita dengan pujian untuk raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan siapa namanya? Yesus, 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 oh dialah raja, oh dialah raja. Iya, Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Nah, jadi kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, berarti layaklah kalau kita selalu memuji Tuhan, adik-adik. Coba nih Cici tanya, kalau misalnya di rumah kalian tiba-tiba kedatangan orang penting, ada raja, ada bupati gitu, atau ada presiden datang, wah pasti kalian seneng nggak? Wah seneng banget. Pakai bajunya pasti yang bagus dong ya. Terus juga nyiapin makanannya juga yang enak-enak pasti dong.
dipuji kali ya, diucapin terima kasih atas kerja luar biasanya. Nah, coba kalau kalian nih ibadah hari Minggu, ibadah sama siapa yo? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa yo tadi dibilang? Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Jadi coba kalau kita mau ketemu raja dari di atas segala raja, pakai baju tidur, sambil tidur-tiduran, sambil main game, sambil makan, sambil lari-lari. Berarti kalau ibadah, kita tahu sekarang kita ibadah ketemu sama raja loh adik-adik. Jadi kita harus siapin nih hati kita, tubuh kita, keberadaan kita untuk menyambut sang raja. Jadi kalau nyambut raja harus wangi dong. Udah siap, udah makan, udah rapi, udah cantik, udah cakep, duduk manis. Terus mulutnya diem aja gitu pas nyanyi? Enggak, karena kita beribadah sama Raja Tuhan Yesus yang adalah Raja, berarti kita harus memberikan pujian dari dasar hati kita untuk Tuhan. Penuh semangat, bangkit berdiri, pakai gerakan, kita nyanyi dari hati kita. Karena kita tahu kita nyanyi, kita memuji Tuhan Yesus, memuji Raja di atas segala raja. Jadi kita nggak ada alasan, aku mah males nyanyi, nggak enaken, nggak ada teman-temannya, cicinya juga cuma di handphone, cuma di TV, nggak asik, aku mah mau diem aja nyanyinya sambil duduk. Gitu sekarang. Enggak dong, karena kita tahu bahwa kita ibadah itu siapa yang datang, siapa yang hadir di rumah kita? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah Raja. Gak mungkin kita di depan Raja lari-larian, gak mungkin sambil tidur-tiduran, gak mungkin nyanyinya cuma asal-asalan kan? Kita pasti melakukan yang terbaik untuk Raja. Dan Tuhan Yesus adalah Raja kita adik-adik. Jadi kita mau lakukan yang terbaik, memuji Tuhan yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena Dialah Raja yang hadir di setiap ibadah kita, di setiap hari kehidupan kita. Nah ya, jadi kita mau komitmen bareng-bareng ya adik-adik ya. Adik-adik, Cici Koko Live Kid juga. Kita mau komitmen bareng-bareng. Jadi kalau ibadah itu, kita ingat kita ketemu sama Raja di atas segala raja. Jadi kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa letoy-letoy, nggak bisa males-malesan. Kita harus semangat, kita harus sukacita, kita harus memberikan pujian dari dalam hati kita dengan sekuat tenaga kita, dengan berapi-api ya adik-adik. Mulai saat ini ya, setiap ibadah berarti nggak boleh malas-malasan lagi. Harus semangat, harus bersukacita karena yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga adik-adik, kita harus berlaku seperti kayak anak raja, menyenangkan hati rajanya, menyenangkan hati Tuhan, taat sama orang tua, mengasihi teman-teman, menolong orang yang susah. Kita mau mencerminkan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah ayat 17, ayat 14. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat 17, ayat 14. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita hafalkan dan yang pada hati teman-teman. Dadah.
Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Kita mau simpan firman Tuhan hari ini di dalam hati kita ya adik-adik. Dan cerita firman Tuhan hari ini jangan kita simpan sendiri ya adik-adik. Kita perlu ceritakan kepada teman-teman kalian, kepada mama papa kalian, pada orang-orang yang dekat di hati kalian, juga kepada oikos kalian. Nah, Cici mau ajak kalian untuk doa 5 jari, mendoakan orang-orang yang dekat di hati kita semua, tapi belum mengenal Tuhan. Kita mau nih memperkenalkan Yesus, Raja di atas segala raja itu, pada mereka ya adik-adik, supaya mereka dapat mengenal Tuhan dan mendapatkan keselamatan seperti kita. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka. Oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita harus mendoakan oikos kita setiap hari ya adik-adik. Kita mau memperbaharui kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian kita menjadi tupa yang harum di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan Hosana Hosana yang ditinggi. Kami memuji Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian dari kami, yang layak ditinggikan, layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Dengan sungguh, dengan iman kita katakan Hosana, Hosana bagi Tuhan kita. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau
Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja. Biarlah hati kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji dan disembah. Biarlah hati kami setiap hari Tuhan, bukan saat ibadah saja, bukan hari Minggu saja, tapi biarlah setiap hari kami mau memuji Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan nyanyian kami untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan bertahta dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap hari Tuhan tuntun kami. Setiap hari Tuhan lindungi dan jagai kami. Tolong kami Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan juga guru-guru kami dan cici koko Life Kids kami. Berkati Tuhan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Tuhan berkati papa mama, kakak adik, guru-guru kami di sekolah, cici koko Life Kids, dan Tuhan berkati kami. Kami serahkan hidup kami, keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan sukacita dan memuji Tuhan selalu. God bless. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan kode QR dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids ya, serta subscribe YouTube Life Kids ya teman-teman. Dan bagi papa mama kalian yang belum gabung ke grup WA Life Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Cici mau nyampe beberapa pengumuman ya adik-adik. Yang pertama itu ada Living Word Kids setiap hari Kamis jam 10 ya adik-adik di YouTube channel Life Kids atau di media sosial Life Kids, jangan lupa. Terus yang kedua ini adalah pengumuman dari pemenang lomba kreativitas telur. Tada! Selamat ya buat yang udah menang, dan untuk yang belum menang jangan berkecil hati karena kita masih banyak lomba dan games lainnya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.